Izin Pak Anies untuk terkait acara hari ini Pak. Ya, alhamdulillah acara hari ini di Bekasi luar biasa meriah. Sambutan dari masyarakat bersama dengan PKS Bekasi yang pagi hari ini kumpul sama-sama, olahraga bersama dari mulai senam, flash mob, kemudian malah jadi jalan sama-sama. Kemudian ada konvoy menyambut masyarakat. Saya senang sekali. Ini menggambarkan soliditas dan insya Allah kegiatan seperti ini mengirimkan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa ada antusiasme untuk kita bersama-sama mendorong kemajuan, menghadirkan keadilan. Dan itulah yang kita ingin lakukan sama-sama melalui pemilu dan pilpres 2024 besok. Secara khusus saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPD PKS. Kelembagaan, saya PLT Wali Kota Bekasi dan pemerintah daerah Kota Bekasi minta maaf ya karena kemudian adanya pembatalan kegiatan pertandingan kegiatan senam yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi itu tidak semata-mata karena memang ada satu proses administrasi yang memang harus dilakukan oleh kepala daerah. Karena kalau dilihat prosesnya adalah bahwa setelah ada yang surat permohonan yang dilakukan oleh PKS, itu kemudian dibahas di tingkat dinas olahraga. Ya. Dan kemudian sudah melalui berjenjang, kemudian dikeluarkanlah izin. Karena di sana juga ada berita acara terkait dengan hak dan kewajiban, apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak. Tetapi kemudian hari Kamis ada undangan yang kemudian dilakukan di Polres, di mana dihadiri oleh Medcom PSSI. Ya. Ada pencabutan izin itu. Ini satu hal yang sesungguhnya tidak kondusif ya. Kita ngertilah aturan tentang masalah ada sepak bola dan sebagainya. Tapi kan sesungguhnya bisa juga kalau memang ada itu kan bisa diizinkan di tempat yang lain. Kan ini kan juga nggak ada alternatif yang lain yang diberikan. Tetapi kawan-kawan kita tadi pagi tetap melaksanakan kegiatan, dengan Pak Anies juga tetap datang, PKS tetap datang, masyarakat juga tetap membanyak gitu. Kegiatannya kemudian bukan senam di dalam gor, tapi kegiatan senam dan jalan kaki dan flash mob. Bekasi, Kota Bekasi ini Pak Ketua di sini yang mengorganisir secara luar biasa sehingga acaranya berjalan dengan amat baik. Terkait pembatalan stadion bagaimana tanggapan Pak? Mungkin Pak Ketua. Di sanalah baru dikeluarkan ada satu ketentuan ya terkait dengan pertandingan liga ya. Dan Medcom menyatakan bahwa selama 1 kali 48 jam ya, bahwa itu tidak karena stadion tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan selain untuk pertandingan sepak bola ya. Jadi oleh karena itu itulah kondisional yang ada ya. Kemudian juga melalui proses berjenjang dari dinas olahraga, kemudian juga diparak oleh Pak Sekda dan baru kemudian dilakukan penandatanganan oleh PLT Wali Kota. Ya, jadi saya kira inilah untuk kita luruskan ya bahwa sepanjang ketentuan yang ada, sepanjang kewenangan itu ada di pemerintah Kota Bekasi, ya kita berikan ya. Tetap ini kan kewenangan ini pada saat stadion sudah kemudian disewakan ya, dan itu dipergunakan direncanakan untuk sepak bola, itulah kemudian ternyata kita harus juga menghormati ada aturan yang kemudian lebih tinggi dari kemudian apa yang menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Iya, ini pembatalan yang menurut saya mencederai demokratisasi di Kota Bekasi. Karena pertama mendadak, yang kedua tidak memberikan solusi. Betul tadi malam jam 9:30 memberikan surat izin, tapi sudah nggak ada artinya karena perlu persiapan. Sehingga di balik pembatalan ini justru masyarakat semakin dekat dengan Pak Anies. Coba kalau senam saja di GOR, tidak akan semeriah seperti ini. Banyak keberkahan di balik pembatalan yang dilakukan oleh Bapak PLT untuk acara PKS kali ini. Terima kasih. Gimana? Karena apa sih Pak? Informasinya yang kami terima karena nanti malam ada pertandingan antara Bayangkara melawan PSM Alsat. Tapi itu sejak survei sudah disampaikan, oke kita sepakat tidak menggunakan rumput utama. Bahkan kita membuat border, sip, keluar izin. Tapi tiba-tiba karena mendengar sang pelopor perubahan hadir Kota Bekasi, maka dengan seenaknya dia membatalkan tanpa mengundang dan tanpa memberikan solusi. Ini yang akan kita
bawa ke dalam ranah hukum sekaligus ke depan insya Allah. Berarti akan menempuh upaya. Yang menjadi evaluasi kita ke dalam. Ya, saya sudah sampaikan kepada Kadispora, kenapa pada saat itu mestinya memang kalau kita tahu bahwa memang sudah tidak memang ada peraturan seperti itu, pasti kita lakukan pelarangan. Ya. Pak sampai Nah ini kan pada saat itu baru kita tahu adalah Medcom lah yang PSSI yang menyatakan bahwa ada aturan ini loh yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan di luar kepentingan pertandingan. bukannya udah ada pasal-pasal Pak, udah tertulis gitu Pak. Di mana? Di PSSI itu Pak. Nah makanya kita tanyainnya ke sini. Ya kan masa Pak kepala daerah kan nggak melihat secara teknis ya. Pak, Makanya yang saya bilang tadi ini sudah dilakukan secara berjenjang. Mulai dari proses kepala dari dinas, proses ke Pasekda. Pasekda tahu nggak? Siapa? Ada ketentuan seperti itu? Tidak tahu Pak. Jadi itulah ya. Jadi Pak Wali Kota kan begitu sudah dapat dari bawah ini ada ketentuan seperti ini, ya kita lakukan prosesnya. Ya, tidak ada melakukan penghambatan. Ya tapi begitu ada rapat yang mengatakan MPK, Kadispora juga membuat suratnya juga berdasarkan hasil rapat. Gara-gara insiden pembatalan acara PKS di Stadion Patriot, Kepala Dispora kena tegur. Dikutip dari pojok1.id, pelaksana tugas Wali Kota Bekasi memberi teguran kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ahmad Zarkasi. Teguran itu diberikan gara-gara insiden pembatalan acara Partai Keadilan Sejahtera PKS di Stadion Patriot Candrabaga pada Sabtu 29 Juli 2023. Surat teguran oleh PLT Wali Kota Bekasi dilayangkan melalui surat bernomor 862.1-5461-BKP-SDM adap tanggal 31 Juli 2023. Teguran kepada Kepala Dispora sehubungan dengan pembatalan pemberian izin penggunaan Stadion Patriot Candrabaga dalam rangka kegiatan PKS. Tutur Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kota Bekasi, Nadih Arifin dalam keterangan tertulis Rabu 2 Juli 2023. Ahmad Zarkasi sebagai Kepala Dispora dinilai tidak cermat dan memperhatikan aturan pertandingan Liga 1 Indonesia yang diatur lewat status PSSI, yakni stadion harus steril sejak 48 jam sebelum pertandingan. Nadiem menjelaskan karena ketidaktahuan dan kesalahpahaman ini membuat masyarakat Kota Bekasi menjadi gaduh. Dalam surat teguran yang dikeluarkan tersebut, Tri meminta ke depannya Ahmad Zarkasi harus cermat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teguran juga akan diberikan kepada perangkat daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan tugas tidak cermat dan tidak teliti, kata dia. Adapun pencabutan izin pakai Stadion Patriot memaksa Partai Keadilan Sejahtera PKS selaku penyelenggara mengubah acara senam jadi flash mob atau jalan sehat dari Jalan Inspeksi Kalimalang hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Sabtu 29 Juli 2023. Pada kegiatan ini, Anies Baswedan tetap hadir bersama dengan Presiden PKS Ahmad Sayhu. PKS pun berencana membawa hal itu ke ranah hukum.